الله يعلم ما نشكو من الألم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at shaimin shaimat rahimahullah. Syukur kepada Allah kita bertemu di majelis ilmu di bulan Ramadan. Semoga ditambah ilmu yang manfaat di dini wa dunia akhirat, dan menyesuaikan sabda baginda Nabi, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bil kulli qudwatin ibadata sa'atin. Barang siapa yang hadir di majelis ilmu di bulan Ramadan, maka Allah catat setiap langkahnya dihitung sebagai ibadah setahun. Hadirnya kita di pagi ini semoga tambah nilai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pagi ini membuka kembali surah Qasas, melanjutkan ngaji rutin kita biasanya Sabtu malam Minggu. Kita geser di pagi hari ini, di pagi setiap minggu insyaallah. Di ayat kemarin itu di ayat 32 surah Al-Qasas ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'in wa'mum ilaika janahaka minar rahbi fadhanika burhanani mir rabbika ila fir'auna wa mala'i innahum kanu qauman fasiqin. Seingat saya ayat ini belum selesai sampai fadhanik, terus keburu azan isya. Nah, saya akan ulang beberapa poin keterangan supaya nyambung. Ayat ini yaitu baginda Nabi Musa sedang ditarbiyah oleh Allah, menerima mukjizat. Mukjizat yang pertama adalah tongkat di ayat sebelumnya, yang biasa dipakai untuk membala kambing. Jika diperintah oleh Allah menaruh atau meletakkan tongkat tersebut, bergerak-gerak seperti ular, sehingga Nabi Musa takut. Lalu disampaikan kepada Nabi Musa, jangan takut, itu tongkat, panggil aja, nanti akan kembali seperti sedia kala. Kemudian mukjizat yang kedua ialah Nabiullah Musa diperintah oleh Allah untuk memasukkan tangan kanan beliau ke lengan baju, maksudnya dari lengan bajunya ke ketiak, lengan baju leher wahila sampai ketiak. Kemudian ketika telapak tangan tadi dikeluarkan, kejadian yang tidak seperti biasa, tiba-tiba telapak tangan itu berubah bercahaya. Bercahaya, warnanya putih, yang itu tidak sakit, min ghairi su, tidak sakit.
Lalu Nabiullah Musa diajari oleh Allah, waqmum ilaika janahaka minar rahbi, untuk menenangkan dari rasa takut. Nabiullah Musa dengan kondisi itu takut karena nggak biasa, tangan kok tiba-tiba bercahaya, sehingga caranya adalah tangannya disuruh menggabung, dikumpulkan di dada. Ini menurut Ibnu Abbas, siapapun boleh meniru itu. Kalau ada rasa takut itu tangannya ditaruh di dada. Nah, takut tergantung takutnya, takut apa ya? Takut. Waqmum ilaika janahaka minar rahbi. Jadi tangan kanan memegang tangan kiri. Itu Nabiullah Musa diajarin seperti itu. Jadi kalau ada perasaan takut kan biasanya dada itu getaran, detak jantung itu enggak stabil. Biasanya deg melengkok lah, deg berarti ada jantung yang enggak biasa, deg-degan. Nah, fadhanika maka kedua itu yang dimaksud tongkat yang bisa berubah menjadi ular tadi, dan tangan mulia beliau bisa bercahaya, itu burhanani, burhan ay mursalani, yakni tanda wahyu dari Allah. Burhanani tanda ay mursalani, yaitu tanda kerasulan, mirrabbika, dari Tuhan. Untuk apa? Ila Fir'aun, untuk menemui Fir'aun. Mengapa ini ditemuin? Untuk diingatkan, untuk didakwai. Dan siapa? Wa malaihi, dan teman-temannya Fir'aun atau bahalane Fir'aun. Kenapa mereka itu harus ditemui dengan membawa burhan? Innahum kanu qauman fasiqin. Innahum, sesungguhnya Fir'aun wa malaihi itu kanu, kondisinya mereka itu qauman, suatu kaum, fasiqin, fasik. Fasik itu maknanya membuat kerusakan. Fasik itu lawan dari soleh. Jadi suka acak-acak sesuatu yang sudah tertib, itu fasik. Tapi acak-acak atau merusak itu tergantung tujuannya ya. Kalau Pak Tarono merusak kain itu karena mau dibikin baju, berarti merusaknya untuk dijadikan yang lebih baik. Tapi kalau Kang Bahron acak-acak kain itu nggak jadi baju, malah apa yang awalnya banyak, maksudnya apa luas, dipotongin nggak wujud jadi baju, nggak ngerti karena nggak punya skill itu merusak. Tapi ada yang merusak untuk disempurnakan menjadi baik, ada yang merusak memang nggak ngerti. Nah, ayat ini banyak pelajaran ya. Untuk setiap ayat itu ada pelajaran. Yang pertama, janjinya Allah kepada ibunya Nabi Musa waktu awal surah ini, yaitu Nabiullah Musa itu nanti setelahnya dibuang akan kembali ke pangkuan Nabi ibunya, yaitu disusui ibunya sendiri. Kemudian akan diangkat menjadi rasul.
dari mulai janji sampai terpenuhi janji itu kan proses. Dibuang dulu, ya, terus diasuh keluarganya Fir'aun, kemudian proses berikutnya pergi ke Madian, dan sebelum pergi ke Madian itu juga mempunyai kenangan, yaitu tidak sengaja membunuh salah satu kaumnya Firaun. Kemudian ngikutin proses berguru kepada Nabiullah Shu'aib. Beliau memilih waktu yang sempurna, yaitu 10 tahun. Nah, ini pelajaran yang sangat menarik. Kadang kita ini kepengennya instan, dapat amalan apa itu, baca sekian, pengennya langsung kabul. Bareng nggak kabul, protes. Katanya dibaca sekian langsung. Ini kok nggak kabul-kabul. Padahal Allah tidak pernah mengkhianati janji. Kenapa ini nggak dikabulkan? Nah, kalimat itu menjadikan kita lemahnya keyakinan. Kabul maksudnya ijabah itu ya sesuai dengan iradah Allah. Allah yang menentukan kapan, di mana, bentuknya apa. Nah, kita ini kadang sering buru-buru. Nabiullah Musa kemudian diangkat menjadi Rasul, itu kan proses yang sangat panjang. Nah, ini perlu kita ambil pelajaran untuk diri kita, untuk putra-putri kita. Apalagi era sekarang itu era instan, pengennya langsung, pengen sugih, masang judol, pengen sugih, itu maunya instan. Nah, kedua pelajaran yang bisa kita ambil adalah setiap manusia itu mempunyai fitrah rasa takut. Nabiullah Musa jujur ya punya rasa takut. Rasa takut sehingga manusiawi kalau ada orang punya rasa takut itu manusia. Tapi kejujuran itu bukan berarti untuk melemahkan menerima pengakuan dari Allah untuk melaksanakan tugasnya. Artinya bukan untuk alasan tidak mau, tapi sebagai fitrah manusia punya rasa takut itu manusia. Nah, sehingga ketika orang siapapun itu mempunyai rasa takut, hendaknya bagaimana rasa takut itu muncul untuk dijadikan sarana komunikasi kepada Allah. Komunikasi ini bahasa kita adalah berdoa atau curhat sama Allah. Sehingga ayat berikutnya ini Nabiullah Musa matur sama Allah. Qala Rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ayyaqtulun. Qala kemudian setelah mendapatkan bimbingan dan tarbiyah dari Allah tadi, penggunaan tongkat dan tangan dan mengelola rasa takut dengan secara simbol atau secara simbol fisik tadi, tangannya ditaruh di dada tuh supaya tenang batinnya. Maka Nabiullah Musa matur sama Allah dengan jujur, Rob ini qataltu, saya ini telah atau pernah membunuh minhum dari sebagian kaumnya Fir'aun. Sebagian yang dimaksud adalah bukan banyak, nafsan seseorang. Berarti Nabiullah Musa mengakui kalau punya salah. Punya salah, ngakui. Nah, ini penting, ini jujur ini. Nabiullah Musa jujur kalau punya salah. Sehingga
Fa'akhafu, dengan salah itu fa'akhafu, maka saya takut. Salah itu menimbulkan takut. Nah, di bab hadis itu ya, dosa itu menimbulkan keraguan, menimbulkan takut, atau orang yang banyak dosa itu lemah batinnya. Semakin banyak dosanya, semakin lemah batinnya. Hanya mumpung Ramadan ini fisik sedang libur untuk tidak sibuk makan, maka rohaniyah yang harus sibuk dimakani, dikasih makan dengan cara ya, belajar, dengan cara tafakur, dengan cara zikir, dengan cara baca Quran, dengan apapun untuk mengisi rohaniyah itu supaya rohaniyahnya kuat dan kenyang dan sehat. Jujur bahwa fakhafu, saya takut. Takutnya apa? Ayak turun, mereka membunuhku. Ayak turuni, mereka membunuh. Berarti Nabiullah Musa sadar bahwa beliau, kalau istilah sekarang, jadi DPO. DPO itu iya, daftar pencarian orang. Kenapa? Karena membunuh itu. Mungkin bahkan itu sudah lama, kalau dihitung berapa, 10 tahun, udah lupa kali ya. Tapi rasa takut itu masih muncul. Nah, jadi bisa diambil bahwa manusia itu punya rasa takut, atau hadirnya rasa takut itu sebagai sarana untuk menyadari kelemahan manusia. Karena hakikatnya yang kuat dan maha kuat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Nabiullah Musa mengaturkan usulan. Bahasa lain ya, nepotisme ini. Nah, mengaturkan kakaknya, saudaranya, untuk dilibatkan sebagai rasul. Untuk apa? Mengemban tugas ini, ketemu Fir'aun dan tentaranya atau teman-temannya tadi. Wa akhi, ayat berikutnya, wa akhi Harunu, wa akhi, dan saudaraku. Itu Harun, yakni berupa Nabi Harun. Kalau di dalam ilmu nahwu namanya terkib badal. Wa akhi, saudaraku Harunu, ya Harun. Huwa Harun itu afsahu, lebih fasih, minni, daripada diriku. Apa nih yang fasih? Lisannya. Nah, kenapa Nabiullah Musa mengaturkan usulan Nabiullah Harun dilibatkan? Di kisahnya, Nabiullah Musa kecil itu sudah tampak cerdas, sehingga dewan penasihatnya Fir'aun itu ngomong, tuh anak ini nggak bahaya dirawat di istana. Ini anak nggak sembarangan. Kalau nggak percaya coba tes, kasih roti sama kasih bara api, mesti normalnya ambil roti. Ketika mereka mau mengambil roti, oleh malaikat Jibril dialihkan perhatiannya ke bara api. Pilihannya kalau benar milih roti, dibunuh. Berarti ini yang sinyal menghancurkan kerajaanku ya ini. Kan sebelumnya sudah diterapkan hukum bahwa hukumnya Firaun ini ya, membunuh bayi laki-laki. Ketika mau mengambil roti, digeser perhatiannya ke bara api, yang sehingga makan bara api. Walhasil lidah beliau jadi cadel. Nah, tapi satu sisi selamat, karena ini nggak sesuai ramalan, kenyataannya enggak.
ini anak ini nggak patut cerdas nih, wong malah milih api kok. Nah, jadi kadang keselamatan itu kadang harus tidak normal seperti itu. Satu sisi bahaya, tapi satu sisi menyelamatkan beliau. Sehingga beliau itu cadel. Sehingga ada kalau di surah Toha itu beliau doanya apa? Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doanya Nabiullah Musa. Karena memang beliau cadel. Nah, sisi manfaat berikutnya adalah beliau menghaturkan saudaranya yaitu Nabiullah Harun untuk diangkat menjadi nabi. Karena apa? Dia menyadari kakaknya itu lebih fasih, afsahu minni. Berarti nepotisme itu sudah ada ya zaman dulu ya. Wong yang diangkat Nabiullah Musa malah matur supaya Nabiullah Harun juga diangkat. Wong ditunjuk adiknya atau kakaknya, ikutlah kakak saya ini boleh. Fa'arsil maka perintahlah atau jadikan rasulku kepada Harun kakakku, ma'i beserta. Untuk apa? Rid'an, untuk menolong mu'ayyinan, yakni membantu. Ya Allah, saya kalau sendiri nggak berani, di samping saya punya masalah, punya luka batin, saya juga nggak fasih untuk menyampaikan dakwah ini. Di sini ahli tafsir juga menyebutkan bahwa dakwah itu diantaranya butuh validasi sosial. Validasi sosial itu ada pengakuan, ada penguat. Kalau dakwah sendiri nggak ada penguat ya nanti nggak kuat. Misalnya saya ngaji di sini, DKM nggak mengizinkan, ya orang kuat. Bisa ditutup pintu ngajinya. Itu namanya validasi sosial. Itu penting. Kalau kebenaran tanpa ada validasi sosial biasanya nggak kuat, apalagi sendiri. Ini contohnya Nabiullah Musa yang tanpa didukung Nabiullah Harun pun kuat karena disuruh Allah. Tapi kenapa Nabiullah Musa mengusulkan kepada kakaknya? Dan Allah mengiyakan. Ini pelajaran buat kita. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika pamannya terus istri tercinta beliau wafat, sangat sedih sekali, kemudian dihibur dengan Isra Mi'raj itu. Karena beliau itulah yang mendukung perjuangannya atau disebut validasi sosial. Satu sisi pamannya orang yang saat itu terpandang di zamannya, kemudian istrinya adalah orang kaya di situ di zamannya itu. Ini namanya validasi sosial. Nah, ini Nabiullah Musa pengen dikuatkan dengan cara melibatkan saudaranya, yaitu Nabiullah Harun. Jadi kalau dakwah jangan sendiri. Untuk apa? Yusaddiqu membenarkan nih kepadaku. Jadi menjadi pembenarnya Nabiullah Musa. Inni akhafu ayyukadzibun. Ini sesungguhnya aku itu akhafu, takut. Khauf, ini rasa khauf ini kalau dalam cabangnya iman, termasuk cabangnya iman khauf. Ada roja, ada khauf. Khauf itu perasaan takut, nggak salah kok perasaan takut. Yang penting rasa takut itu kemudian dijadikan akses kepada Allah untuk minta perlindungan kepada Allah. Dan Allah mempunyai cara sendiri tergantung Allah untuk menghilangkan itu semua. Untuk hadir membantu hambanya itu cara Allah sendiri yang tahu. Ayyukadzibun, takut mereka mendustakanku. Mendustakan itu maknanya tidak menerima. Tidak menerima. Qala, Allah menjawab.
Sanusyuddu, sanasyuddu, kami akan menguatkan. Ini kalimatnya kami, berarti Allah melibatkan makhluk. Di situ juga diawali namanya sin, sin istiqbal, sin yang mempunyai makna waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang itu ya nanti. Kalau kamu berangkat, nanti kami kuatkan, kan gitu. Berarti kalau diperintah oleh Allah itu langsung berangkat ya. Mengenai nanti bagaimana itu Allah dampingi. Ini penting. Karena kadang kalau diperintah itu bayangan takut muncul, akhirnya nggak jalan-jalan. Anak disuruh belanja karena males ngeles aja. Nanti yang jualan nggak mau, saya kecil, semacam-macam itu. Maksudnya dia nggak mau berangkat. Nah, Nabi Musa manusia gitu ya, ngeles tadi. Saya takut ya Rob, saya pernah membunuh. Saya takut nggak diterima karena lisan saya nggak fasih dan sebagainya. Oleh Allah dikuatkan, udahlah berangkat. Sanasyuddu, kami akan menguatkan adudaka, kekuatanmu, ya, atau perintahmu, naqwika bi akhika, dengan saudara. Nah, ini berarti secara resmi Nabiullah Harun juga diangkat menjadi rasul. Berarti Nabiullah Harun dipilih oleh Allah sebagai penguat dakwahnya Nabiullah Musa. Dakwahnya Nabiullah Musa. Tapi yang mempunyai inti sebagai rasul Nabiullah Musa, bukan Nabiullah Harun. Makanya kalau Nabiullah Musa itu rasul, tapi kalau Nabiullah Harun itu hanya nabi, tidak rasul. Loh, bedanya nabi dan rasul apa? Kalau rasul itu pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Makna lain adalah orang yang dipilih oleh Allah, diberi wahyu, wajib untuk disampaikan kepada umatnya, itu rasul. Kalau nabi dapat wahyu tapi tidak wajib. Tidak wajib itu karena nggak punya SK untuk menyampaikan itu. Tapi dalam bentuk haliah, mencontohkan sebagai pribadi yang baik, itu boleh. Itu nabi. Nah, Nabiullah Harun nabi, tidak rasul. Nabiullah Musa itu nabi dan rasul, sehingga beliau mendapatkan kitab namanya kitab Taurat. Wa naj'alu lakuma, wa naj'alu, dan kami menjadikan lakuma terhadap kalian berdua. Kalian berdua isinya siapa? Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun. Menjadikan apa? Sultanan, menang, ai ghalabatan, yakni maknanya menang. Berangkat kalian berdua, pokoknya menang lah. Pokoknya apa? Menang. Menang. Falayasiluna, maka tidak nyampe sopo kaum ilaikuma terhadap kalian berdua, ai bisu'i idhaba, dengan buruknya kepergian kalian. Maksudnya begini, mereka akan menyakiti kalian berdua itu nggak akan terjadi. Bayangan-bayangan kamu takut nanti bagaimana mereka membunuh kamu, bagaimana mereka mengusir kamu atau lain sebagainya, nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi, nggak nyampe kepada kalian berdua. Kalau misalnya kita yang diperintah, tapi kan, masih nawar ya. Tapi nanti kalah, enggak sekami berdua doang lah, mereka banyak. Ini apa? Penguatan ilahiyah untuk menumbuhkan yakin itu butuh proses yang sangat kuat. Bi ayatina, dengan membawa ayat-ayat kami. Antuma itu khitabnya adalah Nabiullah
Musa dan Nabiullah Harun. Kalian berdua. Waman dan siapapun ittaba'a yang mengikuti sokoman kuma kepada kalian itu al-ghalibun, orang yang menang. Kalian berdua dan orang yang mengikuti kalian nanti, orang-orang yang mengikuti kalian pun termasuk orang yang al-ghalibun, pemenang. Sehingga walhasil di surah yang lain ya, Nabiullah Musa datang berdua menemui Fir'aun. Ya, pertama ya silaturahmi ya. Dulu ya anak angkatnya ya. Mulai kok berubah sekarang. Kemudian ngobrol, masih ternyata keimanannya Fir'aun masih seperti yang dulu, mengaku sebagai Tuhan dan seterusnya, sebagai raja yang fasik. Kemudian mencoba untuk dinasihati, tetap tidak menerima, hingga akhirnya janjian untuk mengadu kesaktian zaman dulu. Dengan cara apa? Fir'aun mengundang para pensihir yang dipilihnya, kemudian Nabiullah Musa dengan sendiri dan membawa tongkatnya mengalahkan mereka. Para pensihir mempunyai kesepakatan kalau memang kami kalah, kami akan beriman. Karena tahu orang ilmu, orang punya ilmu itu ya jalurnya ya ilmu. Kalau memang kalah ya mengaku kalah. Kemudian setelahnya terjadi Nabiullah Musa yang menang, para pensihir itu mengikuti Nabiullah Musa, yaitu beriman. Dan yang lain masih mengikuti Fir'aun. Maka wakilah yang ngikutin Fir'aun, wakilah yang mengikuti Nabiullah Musa, wa man tabi'akumah di sini adalah 70. Wakilah ya. Wakilah itu ada yang berpendapat seperti itu. Falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hada illa sihrun muftara wa ma sami'na bihada fi abainal awwalin. Ketika bidikan dari Allah sudah benar-benar sudah menyiapkan Nabiullah Musa tadi, waktunya Nabiullah Musa berangkat. Falamma ja'a, ketika datang kepada Fir'aun dan Malaih kaumnya. Siapa yang datang? Musa, Nabiullah Musa. Nabiullah Musa datang tidak kosong, tapi membawa ayat-ayatnya Allah. Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Bayyinatin, yang jelas, wadihatin, yakni jelas. Ayat yang dimaksud bukan hanya mukjizat, tapi ajaran-ajaran tauhid yang nyata. Jadi bukan Nabiullah Musa datang hanya pamer tongkat, enggak gitu. Bukan langsung tiba-tiba menunjukkan mukjizatnya berupa tongkat, enggak. Tapi yang pokok adalah pesan ilahiyah, pesan ketauhidan ini yang pokok. Kalau itu diterima tanpa harus mengeluarkan mukjizat, ya nggak penting mukjizat itu. Jadi mukjizat itu pendamping untuk menguatkan atau menjadi penguat sebagai utusannya Allah. Makanya istilah Nabi itu mendapatkan bentuk pengesahan bahwa orang yang dekat kepada Allah dengan sebutan mendapatkan mukjizat. Kalau kekasih Allah, walinya Allah, namanya karomah. Kalau orang mukmin yang soleh, ma'unah. Selain itu kok dapat keistimewaan tanpa jalur yang benar, itu namanya istijrot. Istijrot itu dikasih hal yang supranatural, tapi dalam konteks untuk kerusakan baik di dirinya maupun kepada alam semesta atau orang lain, atau untuk menipu makhluk yang lain.
Itu namanya istijab. Lalu ketika Nabiullah Musa menyampaikan misi dakwahnya itu mengajak untuk mengisahkan Allah, Nabi Fir'aun dan bala masyarakatnya, mereka mengatakan begini, mahad, ketika ditampilkan mukjizatnya tadi, mereka langsung memvonis mahada illa sihrun, mahada tiada lain ini ayat itu illa sihrun tiada lain kecuali sihir muftaran yang dibuat-buat mukhtalaqun yaitu dibuat-buat, kata Fir'aun dan teman-temannya. Wah, yang kamu bawa ini mah sihir yang kamu ngada-ngada aja ini, ngada-ngada aja. Ngada-ngada itu berarti ya tidak semestinya menurut Fir'aun dan teman-temannya. Jadi tuduhan pertama adalah sihir. Ini biasa ya. Jadi kebenaran itu kalau nggak siap diterima kadang ya langsung memvonis, nggak dipelajari dulu langsung vonis. Jadi kalau Nabi Rasul disemat atau dijuluki pembohong, tukang sihir, gila, itu udah biasa. Karena biasanya akal itu tidak mudah menerima sesuatu yang memang data awal belum ada. Saya ulang, akal itu tidak mudah menerima kalau data awal akalnya nggak ada. Makanya akal itu sebutannya adalah terbatas, sedangkan Allah itu maha luas. Nah, akal kita menerima informasi itu kan terbatas, melalui membaca juga terbatas, melalui mendengar juga terbatas. Nah, biasanya data itu sesuai yang diterima itu. Kayak HP, aplikasinya cuman ya batasan dari counter, dari pabriknya ya aplikasinya itu, kok kemudian kepengen aplikasi yang lain, terus gak muat ini mah, keblank malah atau ngeheng, itu ya, sehingga langsung ponis wah ini akal-akalan itu aplikasi. Nah, normatifnya manusia begitu, sesuatu yang nggak umum itu sering langsung dituduh sebagai hal yang tidak baik. Nah, umumnya kalau di Al-Quran itu para rasul itu tukang sihir. Mahada illa sihrun. Kemudian tuduhan itu juga mereka punya alasan. Apa alasannya? Wa ma sami'na bihada fi abainal awwalin. Wa ma sami'na, kami tidak mendengar bihada dengan seruan ini fi abaina, di masa-masa orang tua kami al-awwalin, yang terdahulu. Mbah-mbah saya nggak dengar pernah ngomong kayak gini nih, sampean malah ngajak aneh-aneh aja nyembah selain saya lu gitu loh. Jadi yang dipakai argumentasi adalah apa? Hal yang sudah normal sebelumnya. Kalau bahasa keseharian kita pokoknya enggak. Jadi ada sesuatu yang baru, pokoknya enggak, tauku itu. Jadi itu namanya apa? Orang apa namanya? Kolot ya. Karena datanya yang masuk itu. Kalau ada sesuatu perubahan itu enggak bisa diterima. Itu namanya doktrinasinya kuat sekali. Pakai pokoknya. Kayak misalnya sebelum Ramadan ya, orang yang dulu ya, pada ruahan itu diambil kata roh, terus diilustrasikan bulan Sya'ban itu apa, rohnya pada pulang. Terus rohnya pada pulang, mengilustrasikan mbahmu itu dulu waktu hidup hobinya
minum kopi hitam, rokoknya di Samsu, rokoknya gudang garam merah. sehingga apa? Sehingga disiapkan itu tadi. Kemudian ada pengertian itu kan sampai itu aneh-aneh aja. Masa roh ngopi lagi terus ngerokok lagi itu. Terus kemudian diajak untuk dialihkan kegiatan itu dengan yang cara yang positif, ya, doa bareng-bareng dan lain sebagainya. Kemudian orang yang kalau tadi terima, enggak, bapak saya dulu enggak kayak gitu. Nah, ini. Wa ma sami'na biada fi abainal awal. Ini berarti orang yang kolot. Orang yang kolot itu karena sudah punya bekal sebelumnya tapi tidak ilmiah. Namanya kolot ya apa sih? Kaku. Wa qala Musa, sedikit lagi tambahin ya. Wa qala Musa rabbi a'lamu biman jaa'a bil huda min 'indi wa man takunu lahu aqibatud dar innahu la yuflihudz dzalimun. Ketika Nabiullah Musa mendapatkan penolakan tadi, berarti Nabiullah Musa wah kayaknya nggak diterima ini. Udah ngeper sebetulnya, udah ngeper ini. Wah ini kayaknya memang dakwah saya nggak diterima. Satu sisi beliau menyadari masih disepele oleh Firaun. Statusnya Nabi Musa saat itu adalah anak angkat. Paling sopo sih kamu itu? Anak baru kemarin sore gitu. Nah, tapi ini penting juga untuk kita ambil pelajaran. Nabiullah Musa matur, Rabbi wahai Tuhanku, a'lamu, Rabbi Tuhanku, itu a'lamu lebih tahu. Bima ja'a biduda, tahu orang yang membawa hidayah, min ingdihi dari sisinya. Artinya pengakuan kalian nggak penting. Ini makom yang luar biasa ini. Pengakuan kalian nggak penting. Yang penting Allah tahu kehadiran saya ini karena diperintahnya. Ini penting ini. Pengakuan makhluk itu nggak penting. Nah, ini untuk pelajaran kita. Kita puasa ini nggak perlu diakui oleh siapapun. Yang penting kita ini puasa karena memang disuruh oleh Allah. Ngaji ini direkam maupun nggak rekam nggak penting. Yang penting itu ngaji ya. Makanya kalau itu menjadi urutan hidup kita ini tidak mudah didikte manusia. Ada satu kisah gini. Kisah ini sering disampaikan karena di kitab Ihya. Ada orang dipanggil tetangga, tapi hanya diprank. Pak, sini Pak, udah keburu datang, enggak jadi Pak. Dan itu berulang-ulang, sampai 3 kali. Lalu tetangganya yang manggil tadi ngomong, loh Pak, sampean itu loh, saya prank kok nggak marah ya. Harusnya marah lah, padahal pengen nguji dia itu marahin. Pak sih Pak, udah, ada apa Pak? Enggak jadi, ngeprank kan itu. Jawabannya orang yang dipanggil apa? Saya nggak marah bukan karena kamu ngeprank saya, enggak. Yang menguatkan saya tetap hadir itu karena Rasul menyuruh menghormati tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Berarti dia tidak sakit hati itu bukan karena manusianya itu, karena memang datangnya dipanggil tetangga itu karena dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini hati atau jiwa seseorang yang tidak mudah tersakiti oleh orang lain. Karena apa? Doktrinnya bukan atau diktenya bukan manusia, tapi yang bisa mendiktenya adalah Allah dan Rasul. Kalau ini menjadi hujah kita niru itu. Seneng nggak seneng itu manusiawi. Seneng nggak seneng itu manusia. Tapi kalau melakukannya dengan yang penting Allah ridho, nah ini penting. Rabbi a'lamu biman jabi min indi. Yang penting wong tugas saya itu nganterin kok. Orang nganterin COD
Wong nganterin cowok diterima nggak? Yang penting nganterin, tugasnya kurir yang nganterin. Dan yang perlu adalah pengakuan yang nyuruh. Nyuwun sewu, kita ini hadir di Ramadan yang nyuruh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kehadiran kita di Ramadan ini, puasa ini yang nyuruh Allah. Bukan karena diiming-iming dapat THR dari Pak DKM, enggak ada hubungannya itu. Enggak ada hubungannya. Kalau masih ada hubungannya berarti kita kedikte dengan manusia. Ini makom yang luar biasa kan Nabi Musa ketika mendapatkan penolakan, beliau menyampaikan Rabbi a'lamu bimang ja'a bil huda min indi. Tuhanku lebih tahu seorang yang membawa hidayah darinya. Waman lan tahu, waman lan orang takunu lahu akibatud dar. Orang yang akan mendapatkan akibat di hari akhir nanti dengan akibat yang baik. Innahu sesungguhnya Allah, innahu sesungguhnya kelakuan atau kondisi, namanya kalau di ilmu nahwu dhamir sya'an. Itu la yukhlifu, tidak akan bahagia sapa adzzalimuna, orang zalim. Kesimpulan di ayat ini atau dakwanya komunikasinya atau dakwahnya Nabiullah Musa ketika ditolak, kesimpulannya penolakan itu ya silahkan namanya nolak, tapi penguat batin adalah itu perintahnya Allah. Kemudian orang zalim itu selamanya tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Orang zalim itu melakukan perbuatan yang tidak semestinya, yang asalnya itu dilarang malah dilakukan, diperintah malah tidak dilakukan. Itu namanya zalim. Sehingga definisi zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu namanya zalim. Wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Termasuk Fir'aun itu berbuat zalim. Kenapa? Mengangkat dirinya menjadi Tuhan. Dia kan menyampaikan saya anna rabbukumul a'la, saya itu adalah Tuhan kalian yang maha mulia. Itu zalim. Dan orang zalim itu selamanya tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Wa qala Fir'aun wa alam bis-shawab. Silahkan kalau mau ada pertanyaan sebelum saya tutup. Ini sudah 1 jam. Mudah-mudahan membawa barokah buat kita semuanya. Beberapa ayat yang kita pelajari, insyaallah di Ramadan ini kita fokus ke Al-Quran ya, karena Al-Quran merupakan cahaya kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan menjadi cahaya buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Monggo. Nggak ada? Kalau nggak ada ya kita tutup karena nggak ada kopinya. Kalau ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rizqna fahman nabiyil hudal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah lana bi hikmatika wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya alim ya fata'alimna ma jahilna min hikmatika wa ja'alna min ibadika as-salihin. Iftah lana futuhal arifin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.